Memang semua. Ya bro, kayak bilang iya. Oke, sudah ada orang semua. Oh, belum habis. Yang cucu saya itu dalam kali Felix itu sudah mulai. Si Elis pun kan? Tidak, si Alex Pak Alex. Alex dengan sebelum sudah habis dulu. Jangan tinggal di rumah atau masuk? Yang belum habis berangkat itu cluster. Jangan fokus juga orang sujud baru. Terpaksa saya dengan istri saya berlainan pilih. Saya dengan istri saya berlainan pilih. Oh, di sana pun? Yang bilang kalau berlainan pilih kan dia ikut arahan itu masih jauh. Oh ya, memang. Dia masih terjemahan ya. Yang baik di belakang. Memang tidak boleh sama-sama. Terpaksa yang masak pun saya bukan dia yang masak. Oh iya lah, memang. Saudara tidak boleh. Anda sudah kan? Tapi istri saya tidak baik. Istri saya penyakit tidak. Satu hari bulannya hari Selasa ibadah kita kan masuk hari Selasa 2 bulan sudah. Hari ini kita kampungan tuh. Dia lambat sedikit ya. Habis kuliah sebab lambat baru ada. Bersambung-sambung baik. Ya. Bukan sama-sama kan? Tapi dia yang jaga cucu pak. Cucu yang paling kecil itu Si Jelang Sendiri yang kasihan. anaknya pun kena juga. Semua. Sendiri membantu rupanya lagi dengan terus itu baru yang si perempuan sama si Freddy. Dan akhirnya si Jun, tapi waktu si Jun kena tuh terpaksa kan dia juga yang bikin bulan-bulan tuh ya. Tadi yang seterusnya kan habis bulan-bulan kami belum habis kemarin di dia sendiri sedia berkorban. Tapi sekarang tidak. Terpaksa kita penyawiran karena judulnya penyabaran. Yang penting itu kan kita terima kasih daripada kawasan. Yang mampu mengurusikan. Oke. Shalom. Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena kebaikannya. Hari ini kita bertemu lagi. Kita mengucap syukur untuk sepanjang seminggu Tuhan sudah memelihara. Jadi sebelum itu coba lihat kiri kanan. Kalau ada yang baru jumpa, katakan hai, shalom, apa kabar, selamat datang. Ya, lemparkan senyuman biarpun nggak kelihatan. Tapi boleh nampak tuh kalau mata ada bakat segini dia senyum. Jadi puji Tuhan karena hari ini mengambil keputusan yang sangat tepat, yaitu datang beribadah. Juga untuk jemaah yang beribadah di rumah, kita mengucap syukur karena dapat bersama-sama walaupun dalam online. Jadi kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini.
Sebelum itu kita mengambil masa dalam semenit untuk kita bertenang. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun. Saat pagi hari ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan. Kami naikkan puji-pujian sembah hormat kami karena kebesaran-Mu, karena kemuliaan-Mu ya Bapa. Karena Tuhan sudah menjaga kami sepanjang minggu ini juga, sehingga pada hari ini dengan kasih karunia-Mu Tuhan memberikan kami kemampuan untuk hadir dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan yang telah Tuhan berikan yang tidak pernah putus-putus kepada kami semua, sehingga kami semua sepanjang minggu ini dapat melewati hari-hari kami dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Hari ini kami mau memuliakan nama Tuhan dengan ucapan bibir dan pikiran dan hati kami melalui puji-pujian sembah kepadamu. Hari ini juga kami mau belajar tentang Tuhan, belajar firman Tuhan, perintah-perintah dan hukum-hukum Tuhan. Kami mau mengenal isi hati Tuhan melalui daripada pendengaran firman Tuhan pada hari ini yang telah Tuhan sediakan melalui daripada anak-Mu yang telah dipersiapkan untuk membawakan firman-Mu pada hari ini. Bapa, kami berdoa, suci dan kuduskanlah kami. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni setiap ketelanjuran kami. Ampuni perbuatan kami yang salah, yang menyakitkan hati Tuhan, sama ada dalam sedar tidak sedar, perkataan, perbuatan, pemikiran dan sebagainya. Ampuni kami Tuhan, karena sudah bersalah kepadamu dan kepada sesama kami. Bapa, kami mendoakan untuk jemaah yang sudah hadir dan yang beribadah di rumah secara online. Kami berdoa kiranya Roh Kuduslah yang melayani kami semua. Roh Kuduslah yang menjadi guru kami yang agung. Roh Kuduslah yang membaharui kami dan membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, kekuatan Tuhan yang luar biasa. Terpuji Kau Tuhan. Kami serahkan sepanjang ibadah ini dalam tangan-Mu. Demikian bagi anak-anak Tuhan yang melayani kami pada hari ini, yang memimpin pujian, yang bermain musik, backup singers, yang membawakan firman Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu, karena Tuhanlah yang mempersiapkan dan memilih mereka untuk melayani kami pada hari ini. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Kami menyatakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum itu kita welcome untuk yang baru datang dan yang pertama hadir bersama kita pada hari ini. Nanti akan diperkenalkan. Dan masa dan tempat ini saya serahkan kepada tim pujian. Dipersilakan. Ada drum lah.
Shalom. Shalom sekali lagi. Kita bersyukur karena kita ada di sini pada pagi hari ini, menandakan bahwa kita dalam keadaan sehat. Oke, kita bersyukur dan kita akan memuji Tuhan dalam beberapa lagu pujian pada hari ini, dan saya harap kita akan dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Holy, holy,
puji dan ya Bapak Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu pada surga. Terima kasih Bapak. Amin. Kita memuji Tuhan karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Segala puji syukur kita berikan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Apapun keadaan kita, kita tetap mengucap syukur. Amin. Lagu ini sejak diperkenalkan, sejak saya dengar, saya tidak suka ini lagu. Saya sangat suka ini lagu dari dulu sampai sekarang. Setiap waktu ada peluang untuk membawa lagu ini. Oh
kasih Tuhan. Kita terus berdoa. Dalam lagu Yesus adalah sahabat kita. Amen. Kita bahagia karena ada Yesus menjadi sobat kita. Kita datang dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, haleluya. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga.
Shalom. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena seperti mana kata yang pimpin ujian tadi, kita berada di sini pada hari ini karena sehat. Terima kasih kepada pimpin ujian dan timnya. Saya percaya di bulan ini kita mempunyai cabaran yang boleh katakan hebat juga lah cabaran itu, sebab disebabkan oleh pandemi COVID-19 ramai di kalangan kita yang positif, termasuklah keluarga saya sendiri. Tapi puji Tuhan saya negatif lah, 2 kali sudah cek negatif, dan kita mampu menghadapinya dengan tenang. Semuanya ini karena bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Dan saya percaya kita tidak fokus kepada cabaran itu, tapi kita terus pandang kepada Yesus, karena kuasa Yesus lebih tinggi daripada masalah. Amin. Dan saya percaya kita berada di sini pada hari ini bukan karena kebiasaan kita yaitu sembahyang pada hari Minggu, bukan itu saja, tapi karena kerinduan kita untuk sama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan memelihara persatuan di dalam Yesus. Oke, untuk tidak membuang masa, sesuai dengan tema gereja pada bulan ini, yaitu iman, saya ambil satu tema kecil, yaitu firman Allah adalah sumber kekuatan iman. Dan teks saya ambil di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sehingga ke ayat yang ke-19. Dan saya ambil di dalam terjemahan bahasa Malaysia, sebab di dalam terjemahan bahasa Malaysia dia punya tajuk di dalam Alkitab ini, Allah memerintah Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban. Itu di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Saya pakai stick dulu lah. Bolehkah saya bukan? Boleh. Oke, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kekuatan imannya adalah daripada firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, tanpa kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, iman kita itu tidak kuat. Jadi sumber kekuatan iman seseorang itu ialah firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus membaca firman Tuhan setiap masa dan membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Oke, ini Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga 19 ini saya tidak akan terus membacanya, tapi saya akan baca ayat demi ayat. Kalau kita melihat tentang iman Abraham ini begitu luar biasa. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama dan kedua di dalam terjemahan bahasa Malaysia, kemudian Allah memuji kesetiaan Abraham. Allah memanggil Abraham, lalu Abraham menjawab, "Ya, aku mendengar." Ayat yang kedua, Allah berfirman, "Pergilah ke tanah Moria dengan Ishak anakmu yang tunggal, yang sangat engkau kasihi. Di situ, di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, persembahkanlah anakmu sebagai korban untuk menyenangkan hatiku." Ini adalah perintah
Allah kepada Abraham. Ini sebenarnya bukan senang. Kalaulah kita di pihak Abraham pada masa itu, adakah kita sanggup melakukan perintah Allah? Tapi ini luar biasa. Abraham ini luar biasa. Di dalam firman Tuhan ini dia tidak mengatakan bahwa selepas dia menerima perintah daripada Allah, dia tidak kata dia sedih. Di dalam firman Tuhan tidak mengatakan dia sedih. Tidak lagi bersoal jawab dengan Tuhan. Tidak. Apa respon Abraham? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, awal pagi esoknya Abraham membawa kayu yang akan digunakan untuk membakar korban dan mengikat kayu itu pada keldainya. Dia berangkat bersama-sama Ishak dan 2 orang hambanya ke tempat yang sudah diberitahukan Allah. Nah, respon Abraham di sini, dia tidak menang-menang. Keesokan harinya dia terus membelah-belah kayu, diikatnya, dinaikkannya di keldainya. Dia membawa Ishak dan 2 orang hambanya pergi ke tanah Moria di satu gunung yang telah diberitahukan oleh Allah. Ini respon Abraham. Dia tiada kata bersoal jawab. Sedangkan Abraham ini sebenarnya dia seperti mana yang kita ketahui, dia berani bersoal jawab dengan Tuhan. Kalau kita ingat kembali sewaktu Tuhan memberitahukan kepada Abraham tentang Sodom dan Gomora, sebelum dihancurkan dia beritahu Abraham. Tapi apa Abraham beritahu kepada Tuhan? Kalau ada 100 orang yang benar, adakah engkau hancurkan? Tidak, kata Tuhan. Begitu juga dia bertanya lagi, kalau ada 50? Tidak, kata Tuhan. Kalau ada 10? Tidak, kata Tuhan. Tapi kenapa dengan Ishak? Dia satu-satunya anaknya yang tunggal. Dan dia tahu kalau Ishak itu dikorbankan, siapalah jadi pewarisnya. Tapi kenapa Abraham tidak menangguh-nangguh dan tidak bersoal jawab dengan Tuhan? Begitu luar biasa iman Abraham. Nanti kita ketahui juga, nanti saya akan terangkan kemudian nanti apa rahasia kekuatan Abraham sehingga dia sanggup memberikan anaknya yang tunggal yang dikasihinya yaitu Ishak kepada Allah tanpa sedih, tanpa ragu-ragu. Oke, di ayat yang keempat, dan pada hari yang ketiga Abraham nampak tempat itu dari jauh. Kelima, kemudian dia berkata kepada hamba-hambanya, tinggallah di sini bersama dengan keldai ini. Aku dan anakku akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Nanti kami balik kepada kamu. Nah, di sini kita boleh melihat iman Abraham. Dia sudah tahu bahwa anaknya ini apabila sudah di atas sana, dia tidak akan balik lagi karena dikorbankan. Tapi di sini dengan penuh beriman, dia beritahu kepada 2 orang hambanya, kami akan beribadah di atas dan kami akan balik semula kepada kamu. Ini adalah satu iman Abraham yang begitu luar biasa. Dia seakan-akan macam tahu bahwa Ishak itu tidak dikorbankan. Kenapa? Apa yang menyebabkan Abraham yakin sehingga dia berani berkata, kami akan balik semula kepada kamu? Dia macam tahu bahwa Ishak tidak dikorbankan. Itu satu iman yang begitu luar biasa. Seakan-akan Abraham ini bernubuat bahwa Ishak tidak akan dikorbankan. Dan di sini kita boleh mempelajari bahwa walau dalam apa keadaan pun Abraham tidak berkata yang negatif. Dia tetap berkata yang positif. Jadi ini peringatan kepada kita. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Karena negatif yang kita keluarkan kata-kata, itulah yang akan terjadi. Seperti mana Abraham ini,
dalam begini keadaan pun dia tetap mengatakan positif. Dia tidak menyalahkan Allah. Dia kata, nanti kami akan balik kepada kamu. Padahal Ishak itu dia tahu dikorbankan. Oke, kita sambung semula di ayat yang ke-6. Abraham menyuruh Ishak memikul kayu untuk korban yang dibakar, dan dia sendiri membawa sebilah pisau serta bara api untuk membakar kayu. Sampai mereka sedang mereka berjalan bersama-sama, di ayat yang ke-7, Ishak berkata, "Ayah." Abraham menjawab, "Ada apa anakku?" Ishak bertanya, "Kita sudah membawa api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban yang dibakar itu?" Di ayat yang 8, Abraham menjawab, "Allah sendiri akan menyediakan anak domba itu." Mereka berdoa meneruskan perjalanan. Di sini pun Abraham begitu yakin. Bila Ishak bertanya, kayu sudah ada, api sudah ada, mana itu anak domba? Dengan penuh yakin Abraham kata, Tuhan menyediakan anak domba di atas gunung. Ini juga adalah kekuatan iman Abraham yang begitu luar biasa. Nanti kita tahu apa rahasia kekuatan Abraham. Seterusnya mereka pun berjalan bersama-sama sampai di atas. Abraham membina mezbah. Lepas itu dia menyusun kayu dan diikatnya Ishak. Tapi yang mengherankan, semasa Ishak diikat, di dalam Alkitab dia tidak mengatakan bahwa Ishak coba melawan ataupun menjerit. Tidak. Jadi di sini juga kita tahu bahwa di situ memang penyertaan Tuhan kepada mereka. Oke, kita teruskan. Kemudian dia mengambil sebilah pisau untuk membunuh anaknya. Tetapi dari langit malaikat Tuhan berseru kepadanya, "Abraham, Abraham." Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Jangan sakiti anak itu. Jangan lakukan apa-apa terhadapnya. Kata malaikat itu, "Sekarang aku tahu bahwa engkau menghormati dan mentaati aku, karena engkau tidak enggan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Nah, di sini sewaktu Abraham hendak menyembelih Ishak, dia mendengar suara malaikat yang mengatakan, "Jangan apa-apakan anak, jangan sakiti anak ini, karena aku tahu kau menghormati dan mentaati perintahku," kata Allah. Lepas itu di ayat yang seterusnya, Abraham melihat di sekelilingnya dan dia melihat seekor domba, dia punya tanduk tersangkut dalam tukar, dan diambilnya dan dikorbankannya menggantikan anaknya. Oke, kita setekat di sini dulu dan saya akan terangkan apakah rahasia kekuatan Abraham. Abraham sebenarnya walaupun dia tahu bahwa anaknya dikorbankan, tapi dia tidak segan-segan untuk mentaati perintah Allah. Sebab kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 begini. Tuhan berfirman kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, kaum keluargamu, dan rumah bapamu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ayat yang kedua, ini janji Allah kepada Abraham. "Aku akan memberkati engkau, keturunanmu yang banyak, dan aku akan memberkati engkau, keturunan yang banyak, dan mereka akan menjadi satu bangsa yang besar.
aku akan memberkati engkau dan menjadikan namamu termasyhur sehingga engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Inilah firman yang dipegang oleh Abraham, menjadi kekuatan. Dia percaya bahwa janji Allah ini digenapi dan pasti terjadi. Yang dia mengatakan bahwa keturunanmu banyak dan engkau akan menjadi termasyhur di atas. Inilah firman Tuhan menjadi kekuatan Abraham. Begitu juga kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 hingga ke ayat yang ke-6. Tapi saya tidak akan baca 1 hingga 6. Saya akan baca daripada ayat yang ke-4 lah, supaya dipendekkan kita punya masa. Kemudian Abraham mendengar Tuhan berfirman lagi kepadanya, hamba itu tidak akan mewarisi hartamu, melainkan anak lelakimu sendiri. Ini janji Allah kepada Abraham. Tuhan membawa Abraham keluar lalu berfirman, pandanglah ke langit dan cobalah hitung bintang. Engkau akan mempunyai keturunan sebanyak bintang. Nah, ini janji Allah yang menguatkan iman Abraham sehingga dia tidak segan-segan mengorbankan anaknya, karena dia tahu bahwa janji Allah itu tidak pernah mengecewakan dia. Oke, begitu juga di Kejadian pasal 17 ayat 15 hingga 19. Ini baik saya baca dari ayat 15 lah sampai ke ayat yang ke-19. Ayat 15, kemudian Allah berfirman kepada Abraham, jangan lagi panggil istrimu Sarai, mulai sekarang namanya Sarah. Ayat 16, aku akan memberkati dia dan mengurniai engkau seorang anak lelaki yang akan dilahirkan oleh Sarah. Aku akan memberkati Sarah dan dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Di kalangan keturunannya akan ada raja-raja. 17, Abraham bersujud, tetapi dia tertawa ketika berpikir, mana mungkin seorang lelaki yang sudah berumur 100 tahun mendapat anak? Mana mungkin Sarah melahirkan anak setelah berumur 90 tahun? Walaupun Abraham sujud di hadapan Tuhan, tapi dalam pikirannya dia bersoal jawab, mana mungkin saya sudah 100 tahun mendapat anak? Mana mungkin Sarah sudah 90 tahun melahirkan anak? Kalau kita lah sekarang, kalau 90 tahun itu sudah menembus itu. Tapi ini tidak mustahil bagi Tuhan. Di ayat yang ke-18, oleh itu disebabkan Abraham macam tidak percaya sudah 100 tahun umur dia dan Sarah sudah 90 tahun, seakan tidak percaya yang mereka mendapat anak. Di ayat yang ke-18 dia tawar-menawar dengan Tuhan ini. Oleh itu dia berkata kepada Allah, lebih baik Ismail saja yang menjadi warisku. Wow, ini cadangan Abraham kepada Allah. Sebab apa Abraham mencadangkan Ismail? Karena Ismail pada masa itu sudah lahir, sedangkan Ishak belum. Sarah belum mengandung pun pada masa itu. Tapi itu sebabnya dia mencadang bahwa Ismail yang akan menjadi warisnya. Tapi apa kata Tuhan? Tetapi di ayat yang ke-19, tetapi Allah berfirman, tidak. Dia tegas tidak. Maksudnya itu Ismail bukan jadi pewaris, tetapi istrimu akan melahirkan seorang anak lelaki untukmu, dan engkau istrimu Sarah, saya ulang sekali lagi, istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak lelaki untukmu, dan engkau akan menamakan dia Ishak. Nah, belum pun Sarah mengandung, Abraham sudah tahu
anak yang dilahirkan oleh Sarah itu lelaki dan namanya Ishak. Jadi Ishak ini sebenarnya bukan Abraham yang memberi nama, tapi Tuhan yang memberi nama. Inilah janji Allah kepada Abraham yang membuatkan Abraham tidak segan-segan mengorbankan Ishak apabila diperintah untuk mengorbankan sebagai menyenangkan hati Tuhan, karena dia tahu bahwa Ishak itu adalah pewaris bagi dia. Dan di sini kalau kita teruskan lagi dia begini, menamakan dia Ishak. Aku akan setia kepada perjanjianku dengan anak itu. Nah, dia kata, aku setia kepada perjanjianku dengan anak itu dan dengan keturunannya selama-lamanya. Maksudnya selama-lamanya adalah kekal. Dan perjanjian itu abadi. Jadi abadi juga itu adalah kekal. Jadi itulah rahasia yang membuatkan Abraham tidak segan-segan mengorbankan Ishak. Dan di sini kita dapat mempelajari 5 perkara tentang Abraham ini. Yang pertama, Abraham tidak menanggung-nanggungkan perintah Allah. Inilah Abraham, kesetiaan Abraham. Selepas saja dia menerima perintah daripada Allah, dia terus melakukannya. Sebab dia kata keesokan harinya dia mengumpulkan kayu. Itu dia melaksanakanlah. Tiada menimbang-nimbang, tiada berpikir lagi, tiada kata sedih, terus melakukan. Itu kelebihan Abraham karena dia tidak menanggung-nanggungkan perintah Allah. Begitu juga dengan kita sekarang ini. Perintah Allah janganlah kita tanggung-tanggung. Apakah perintah Allah yang diberikan kepada kita sekarang? Contohnya seperti amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 begini. Oleh itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka supaya taat mentaati segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini juga adalah perintah yang kita harus laksanakan. Kita menjadi saksi Kristus. Kalau kita tergerak hati untuk melayani Tuhan, jangan lagi kita kata tunggu tahun depan lah baru saya melayani. Contohnya lah, itu juga adalah satu bisikan Allah kepada kita. Ataupun kalau kita teringin mau jadi pastor, jangan tangguh-tangguh. Beritahu dengan kepimpinan gereja saya mau sekolah Alkitab. Jangan tangguh-tangguh. Ataupun kita menjadi penginjil begitu, kita pergilah ke sekolah Alkitab sebagai penginjil, untuk menjadi penginjil. Jangan kita tangguh-tangguh apa yang berbisik di dalam hati kita. Yang kedua ialah Allah nomor 1 dalam hidup Abraham. Kenapa saya kata Allah itu nomor 1 dalam hidup Abraham? Ishak itu adalah satu-satunya anak tunggalnya yang menjadi pewaris. Tapi dia tidak pikir, oh sayang Ishak ini. Tidak. Di sini bermaksud Abraham tidak menempatkan dia dan keluarganya nomor 1, tapi Allah nomor 1 dalam hidup Abraham. Begitu juga dengan kita sekarang. Dalam apapun perancangan kita terlebih dahulu serahkan kepada Tuhan. Ataupun apabila kita menghadapi masalah, jangan kita bertindak sendiri, tapi biarlah kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Biar Tuhan mengendalikan hidup kita. Itu yang dimaksudkan Tuhan nomor 1 di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Abraham percaya pada janji Allah. Seperti mana yang saya katakan tadi itu Kejadian pasal 12, Kejadian pasal 15 dan 17 itu janji Allah kepada Abraham. Dia percaya bahwa
janji Allah itu pasti digenapi, pasti akan terjadi. Begitu juga dengan kita sekarang ini. Kita telah dijanjikan oleh Allah. Apakah janji Allah kepada kita sekarang ini? Yang dijanjikan Allah kepada kita ialah kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, itu juga adalah janji Allah yang begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini janji Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang harus kita pegang sebagai janji Allah kepada kita. Begitu juga di dalam banyak janji Allah, tapi bukan saya sebut semualah. Begitu juga di ayat Matius pasal 28 ayat 20 yang dikata, jangan takut, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Begitu juga kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan mau membawa kamu ke tempatku supaya di tempatku berada, di situ juga kamu berada. Di sini juga Allah telah menyediakan tempat tinggal kita di surga. Ini juga janji Allah. Jadi kalau kita pegang ini, tetap kita akan memilikinya. Kita akan pergi ke surga. Begitu juga kalau kita pergi dan melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Jadi di sini sudah cukup jelas bagi kita bahwa kalau bukan Yesus, kita tidak akan sampai ke surga. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan kita untuk menuju ke surga. Kalau lain, dia tidak tahu di mana jalan ke surga, hanya kepada Yesus. Inilah firman Tuhan yang kita harus pegang supaya apapun cobaan kehidupan, kita dapat mampu bertenang seperti mana Abraham. Dan apabila kita setia melakukan ini, pasti kita akan memiliki hidup yang kekal. Begitu juga kalau kita yang keempat, taat kepada perintah Allah. Seperti mana Abraham, dia taat kepada perintah Allah. Dia tidak menanggung-nanggung terus dia melakukannya. Begitu juga dengan kita harus taat kepada perintah Allah. Kalau dalam firman Tuhan itu, ini jangan kau lakukan, janganlah kau minum minuman keras, jangan berzina, jangan. Itu satu amaran kepada kita. Dan kita jadilah saksiku, ataupun peganglah kebenaran firman-Ku, kita pegang. Jadi kita tetap taat melakukan perintah Allah. Yang kelima ialah setia kepada Allah. Dalam apapun keadaan kita, sama ada kita senang, kita susah, kita dalam keadaan sedih, keadaan gembira, kita tetap setia kepada Allah. Maksudnya di sini kita setia kepada Allah sampai kita mati, sampai Yesus datang kedua kali, sampai Maranatha. Dan apabila kita melakukan semuanya ini, seperti mana Abraham, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-19 dalam pembacaan kita, ya, ayat yang ke-18, ayat yang ke-17 pula. Aku berjanji akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah, dan jadilah keturunan
sebanyak bintang di langit, serta sebanyak pasir di pantai. Jadi kalau kita setia, kita tetap menerima berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Yang paling penting bagi kita adalah kita memiliki janji Allah, yaitu kita memiliki hidup yang kekal. Oke, ini saja firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan membuat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan kepada kami. Walaupun kami menghadapi cobaan seperti COVID-19, tapi kami mampu bertenang, karena kami percaya sumber kekuatan kami adalah firman-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi Tuhan, janganlah kiranya berlalu begitu sahaja, tapi biarlah firman-Mu itu Tuhan sampai ke lubuk hati kami. Dia bertumbuh dengan subur ya Tuhan, sehingga menghasilkan buah yang banyak. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, begitulah iman kami Tuhan, supaya apapun cabaran yang kami lalui, kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut, karena sumber kekuatan kami adalah firman-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dan firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kami, menjadi firman-Mu itu yang membuatkan kami tenang di dalam menghadapi segalanya, karena kami tahu bahwa Engkau beserta dengan kami senantiasa dimanapun kami berada. Dan Engkau juga Tuhan adalah firman yang menjadi manusia, karena kasih-Mu Tuhan kepada kami. Setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya Tuhan Yesus, biarlah kami terus pegang firman-Mu ini Tuhan kami Yesus Kristus, supaya kami memiliki hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih Deacon Aldrin. Pada hari Rabu yang lalu saya WhatsApp Deacon Aldrin, Deacon boleh khotbah keharian? Ya jawab boleh. Sebab minggu ini sebenarnya giliran saya, tapi minggu sebelum itu Deacon Aldrin. Jadi ada beberapa penyebab yang jadwal asal itu tidak dapat dilaksanakan, dan setiap orang dapat satu giliran lah kan, Jadi pada minggu lepas pastor yang ganti Deacon Aldrin, dan sebelum itu saya ganti pastor. Jadi itulah yang dipanggil tolong menolong, ganti mengganti, sokong menyokong. So puji Tuhan karena hari ini kita dapat bersama dalam kebaktian ini. Nanti masa kita memberikan uang persepuluhan, persembahan, kita akan bersama-sama dalam menyanyikan semula lagu Kalau Bunyi Sangkakala.
Jadi para pemusik sila bersedia selepas ini ya. Saya akan sampaikan dahulu pengumuman. Dan jangan kita terburu-buru, baru pukul 10 menit. Belum lagi itu speedmat baru buka. Baik, saya ingin kita memperkenalkan dua orang rekan. Ya, dari Kota Marudu dua orang rekan yang bersama-sama beribadah di sini hari ini. Yang pertama, ini ada datang minggu lepas untuk tinjauan tempat saudara Dasankum Muiska. Saudara Nuis Lesa go nayode apa ya? Dia berasal dari kampung Tagaro. Kampung Tagaro. Oh, ini kampung yang melahirkan ramai pekerja sepenuh masa. Tempat latihan. Saudara Nuis ada mau sampaikan? Belum lagi. Kita tidak kenal Ben. Coba buka sekejap itu, Mas. Sekejap saja mau tengok. Oh, ini dia. Oke. Ya nanti. Oke, sekarang ini dia tinggal di Taman Prima. Taman Prima Jalan Bolong. Tidak jauh dari rumah Deacon Patrick, tidak jauh dari rumah Puan Riza Sela. Taman Prima ini kan, Taman Prima Jalan Bolong. Kalau dia mau jogging pergi pantai pun tidak jauh. Oke, so welcome, selamat datang saudara Nuis. Yang kedua, pada tahun 1994 saya ada pergi kampung dia, tapi masa itu dia tiada. Sebab saudari Vaniza belum lagi lahir pada masa itu. Saudari Vaniza daripada Kampung Malangkap Darat, Kota Marudu. Betul itu nandet aku kayak tabangnya. Oke. So, terima kasih saudari Vaniza. Jadi gereja asal tempat tinggal di Tuaran dia tidak nyatakan di sini, tetapi nanti kalau diizinkan oleh mereka kami akan masukkan nomor telepon ini dalam grup gereja. Nanti Deacon Patrick akan masukkan. So, selamat datang. Nanti kalau sudah biasa dengan tempat ini, bersedia untuk turut terlibat dalam pelayanan yang biasa Anda terlibat semasa di gereja di Tagaro untuk Nuis, dan di Melangkap untuk saudari Vanessa. Tahu di mana Melangkap Darat? Yang tidak tahu di mana? Nggak tahu. Nggak. Ketemu di ya sora di Lorina ya. Kayak. Sabi ledak hari. Sama kena kayak. Jadi dia orang pun duduk dekat-dekat. Pastikan bercakap-cakap selepas ini ya. Puan Lorina dari Pinawantai. Pinawantai deh kan? Pinawantai. Jadi lumbus komparikat. Nah, sekali lagi welcome Cigu Wilson, istri dan ada anak. Wow, si Gabriel. Kalah bapak dia. Oke, so selamat datang semua. Oke, mari kita berdoa. Hari pengumuman di desa ngapain? Minggu depan kita masuk bulan 3 sudah, bulan Maret sudah.
Jadi nanti kita ada tema yang baru dan susunan pelayanan yang baru. So pada malam ini juga kita tidak mengadakan kebaktian sesi malam atas sebab-sebab yang tertentu. Terus terang sajalah kita bagi tahu, kita lihatkan yang malam ini sebab kumpulan yang beribadah pada waktu malam ini ada 2 keluarga yang ada case positif dan boleh dikatakan mereka itu semua adalah close contact. Jadi keluarga Lisa dan keluarga Melvin serta keluarga Rose lah sendiri ya. Jadi kita rehatkan dulu yang malam ini. Mungkin minggu depan oke sudah. Jadi semasa kita kebaktian pada hari Ahad itu yang malam, mereka juga melayani ada di sini. Kita kalau begitu bukanlah close contact yang lain itu, kecuali ahli keluarga itu semua close contact. Tapi yang berkunjung di gereja pada hari itu, walaupun kita bersama-sama dalam premis ini selama lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah, tapi kita dikategorikan casual contact ataupun tidak ada contact, bergantung juga kepada apa yang diisytiharkan dalam My Sejahtera. So mulai bulan ini juga, bulan Mac ini juga SOP yang ditetapkan oleh KKM untuk close contact tidak bergejala, dan yang bergejala sudah berubah, nanti update. Kemudian juga mereka yang sudah booster, tahniah kepada yang booster hari kemarin gitu. Nakoromo ke saya. Nakoromo. Oh, ingatkan keluar air mata gembira lah mungkin, sebab sudah dibus kena suntik sudah. Jadi yang belum kena suntik itu kalau ada kesempatan minta juga suntikan. Ada beberapa rekan kita di sini sudah dapat suntikan. Wakil KKM kita Willy, oke betul kan? Sudah kan? Tidak tahu. Belum. Ya. Cumanapun kita kenal diri kita sendiri, badan kita, tubuh kita, dan pada majority 95% tidak jadi apa-apa masalah. Tapi mereka yang ada komplikasi itu mungkin perlu dalam pengawasan lah. Oke. So itu saja. Mari kita bersiap-siap untuk menyanyikan pujian kalau bunyi sangkakala, dan pada masa yang sama kita melaksanakan pemberian kasih, persembahan dan persepuluhan. Kalau nyanyi seorang tidak jadi, tapi tidak apalah, janganlah crowded di depannya. Saya satu orang lah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk hari ini kami bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan, beribadah bersama, menaikkan pujian, menikmati firman-Mu menjadi makanan rohani peringatan bagi kami. Dan sebentar ini kami akan melaksanakan satu bahagian lagi, yaitu pemberian kasih dan rekan-rekan yang memberikan persepuluhan, sama ada secara tunai ataupun secara online atau transfer online. Kami berdoa berkat yang khusus untuk mereka dan pengendalian yang bijaksana sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan keperluan dan tanggung jawab serta pengagihan yang telah ditetapkan untuk keuangan ini diurus, ditadbir dengan cara yang benar. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari. Dan bolehlah juga bergerak memberikan persembahan nanti. Kalau tamat ini lalu pagi, kalau sangkakala Allah dan kembali, kalau orang yang selamat berterima
Sempat dia kata, oke, puji Tuhan. Saya persilahkan pastor untuk membawa kita di dalam doa pemberkatan dan kepulangan. Satu kali lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu, kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur karena sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kami mau pulang, kami doakan penyertaan Tuhan untuk semua jemaah. Kami doakan ya Bapa, kami memohon untuk sepanjang minggu hadapan pemeliharaan-Mu kepada semua kami. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Jumpa minggu depan. Ngam.